Terima kasih Bapa untuk saat-saat seperti ini. Kami hanya mau katakan Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur untuk hari-hari yang kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini untuk mesbah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang boleh ikut di live ini pada malam hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Selamat malam semuanya. Shalom semuanya. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Ya, di tanggal 16 Maret ya. Kita bersyukur Tuhan Yesus sungguh luar biasa menyertai kita pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita buka 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Mungkin agak panjang saudara, tapi nggak lebih dari setengah jam kayaknya. Jam berapa sekarang? Jam setengah 5. Ya, puji nama Tuhan. Ada banyak hal yang kita dapatkan di sini saudara. Mari kita belajar bersama biar tuntunan Roh Kudus. Saya sangat mengharapkan bagi kita yang di rumah mungkin buka Alkitab saja lebih enak ya. Buka Alkitab itu lebih enak saudara. Jadi kita bisa lihat ceritanya. Saya melihat di sini ada 2 hal yang saya dapatkan di sini saudara. Ya, kalau Tuhan sudah berfirman, apapun yang difirmankan itu terjadi saudara. Dan yang kedua yang saya dapatkan di sini, di dalam berbuat baik pun kita masih diuji ya. Di dalam kita berbuat baik kita masih diuji saudara. Sebenarnya yang rindu saya bagikan itu hanya ayat 14, 15, 16 dan 24. Tapi supaya kita tahu ceritanya ya, lebih enak kita baca dari Eli ya. Dari 1 Raja-Raja 17 ya, kita bergantian lebih enak mungkin. 1 Raja-Raja 17 dari ayatnya 7. yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang 24. ke-24. Mari kita ikutin bersama-sama. Elia dan janda di Sarfat. Tapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dan buli-buli dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan berapa waktu lamanya. Tepung dan dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia.
Sudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita belajar, di sini kita melihat Elia dan janda di Sarfat, saudara. Ya, itu sebenarnya mulai dari ayat 17 ayat 1. Nah, ketika beberapa waktu sungai itu menjadi kering, tadinya Elia dari situ dia minum, ya. Akhirnya keringlah air itu, sungai itu sebab hujan tiada turun di negeri itu. Datanglah kelaparan, maka datang firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di sini pertolongan Tuhan selalu ada. Ya, pertolongan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Di saat kita tidak duga, bagaimana itu Nabi Elia ini sangat luar biasa, saudara. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Saya melihat di sini ketika dia pergi ke sana, apa ada dalam bayangannya? Apakah itu janda kaya? Ternyata saudara, di situ pun dia mendapatkan hanya sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, ketika dia sampai di situ, pasti dia melihat, dia tahu bahkan ada kelaparan di situ, saudara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan pelihara Elia dan janda itu dan anaknya, saudara. Bahkan ketika dia minta air, dia minta lagi roti, saudara. Ini sesuatu gini, ini hamba Tuhan ngerti nggak sih? Gitu, kira-kira seperti itu. Tapi perempuan itu menjawab, dia tahu itu hamba Tuhan. Makanya dikatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sudah mengumpulkan dan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi di situ saya melihat gini, pas dia datang persiapan tinggal sedikit, dia minta air. Sudah itu dia minta dibikinin roti, Bapak Ibu. Saudara, kalau orang datang kita lagi pas-pasan, bisa nggak sukacita menyajikannya, saudara? Ya, kalau kami dengan Bapak Gambala ini sudah dari dulu, mulai dari perintisan sudah mengalami itu, saudara. Kadang di hati ini Tuhan, haleluya gitu kan. Tapi tetap saudara, ada terus. Makanya jangan kita pernah takut. Memang selalu ada saat-saatnya kita diuji juga. Ya. Bahkan dikatakan di situ, saudara, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, di sini lebih luar biasa, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Lebih egois lagi, saudara. Dia udah katakan itu untuk aku dan anakku, tapi buat dulu untuk aku, katanya.
Saudara, di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa, bagaimana dia mendahulukan hamba Tuhan ini, nabi ini, saudara. Dikatakan di situ, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti budar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sepertinya nabi ini di sini egois banget, saudara. Ya, dia minta minum, baru mau diambilin minum, ia berseru lagi, buatkan aku roti. Tapi saudara, apa yang kita lihat? Ya, makanya saat-saat seperti ini, di masa-masa sulit seperti ini, tetaplah kita berbuat baik, saudara. Walaupun ada ujian-ujian yang justru di dalam kita berbuat baik itu, ada ujian yang harus kita jalani. Di ayat 14, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Di sini luar biasa, saudara. Dia mau melakukan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu, oleh nabi itu, abdi Allah itu, saudara. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara, ketika dia melakukan itu, saudara, itulah yang memelihara mereka. Amin. Itulah yang memelihara, saudara, janda di Sarpat ini sampai beberapa waktu Tuhan mendatangkan hujan, saudara. Maka perempuan itu dan dia serta anak mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu 2 tahun corona ini, saudara, kita melihat pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Ketika kita berbagi, malah disitulah berkat-berkat itu semakin tercurah. Ya, kadang kita berpikir aku tinggal segini, tapi kita diuji memberikan apa yang ada pada kita, saudara. Ya, makanya masa-masa seperti ini, sinilah kita mulai melihat bagaimana apa yang harus kita lakukan. Kita minta hikmat kepada Tuhan. Ya, tetap tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Apa yang difirmankan itu, saudara, iya dan amin. Amin. Ya, makanya kita saat ini kita pegang firman, bukan melihat keadaan. Ya. Bisa aja saat itu janda di Sarpat itu bilang gini, apa sih ini hamba Tuhan ini? Udah tahu susah begini, minta lagi seperti itu. Bisa seperti itu. Tapi apa, saudara? Firman Tuhan itu dia taat. Dia taat apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Saudara, mungkin hamba Tuhan ngajak kita berdoa, ya. Jangan kita mengeraskan hati, saudara, ya. Ikutin alurnya Tuhan. Sesudah itu anak dari tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sesudah itu, saudara, perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya anak dari perempuan itu dan sangat keras sampai tidak ada napasnya. Di sini kita melihat gini, dia sudah melakukan yang baik kepada abdi Allah itu. Tapi kenapa diizinkan Tuhan anak itu sakit, bahkan hilang nyawanya alias mati, meninggal, saudara. Sampai dia di situ berdialog. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anak itu kepadaku. Dan selanjutnya, saudara, apa yang dikatakan di situ? Bahkan di ayat 20 sudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat cukup luar biasa. Ya, hari gitu, ya bukan hari gitu. Begitu luar biasanya di saat kekurangan, minta air minum, minta roti. Saudara, kita harus tahu siapa yang suruh Nabi Elia ke situ. Yang jelas itu Tuhan. Jadi Tuhan mengutus Nabi Elia untuk memelihara kehidupan janda di Sarpat. Tapi harus ada ujian. Ketika kita, ya banyak saudara hari-hari gini, kita tidak nyangka banyak yang Tuhan utus ya kepada kita. Bisa saudara, bisa adik, bisa kakak, bisa juga yang tidak kita kenal. Dia digerakkan oleh Tuhan. Tapi Elia di sini disuruh ke rumah janda di Sarpat. Tapi apa yang ada, saudara?
Dia melakukan. Nah, bagaimana kehidupan kita di saat-saat seperti ini? Saya lihat sekarang ini banyak yang teriak, saudara. Ya, banyak yang teriak saat ini. Kita melihat begitu banyak, saudara, saat-saat seperti ini. Mari jangan takut. Apa yang terjadi, saudara? Anak itu mati. Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu. Saudara, saya mau penekanannya di ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu ada suatu next level pengenalannya akan Tuhan." Ya, ketika di ayat tadi tiap hari juga dia dipelihara dengan makanan, ya, minuman tidak habis, ya, dikatakan di situ tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan dia. Tapi di situ, saudara, dia masih apa namanya itu, ya. Ya, memang kita kadang sering seperti itu. Iya, saya lakukan aja. Nanti tapi ketika kadang kita mengalami mukjizat, saudara, ya, ketika kita mengalami mukjizat, sering kita melupakan lagi, saudara. Tapi di sini, di ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Saya ketika membaca ini agak sesuatu yang ini. Kadang kita, saudara, ketika ada mukjizat itu, ya, memang sudah terjadi seperti itu, gitu. Saya sudah berbuat baik. Tapi ketika dia berbuat baik, saudara, ada ujian-ujian. Jadi jangan juga gini, kita berbuat baik aja masih diuji, apalagi berbuat jahat. Ya, itu ngeri kali. Ya, maksudnya ada hukum yang harus kita tanggung, ada konsekuensinya. Jadi jangan kita heran, aku udah berbuat baik kok seperti ini ya. Saudara, firman Tuhan ini menguatkan kita pada malam hari ini, membekali kita pada malam hari ini, tetaplah berbuat baik. Lihat nanti terobosan demi terobosan, iman kita next level. Bahkan di sini dia katakan kematian itu kan sebenarnya sudah selesai. Ya, mati anaknya apalagi, saudara. Padahal dia sudah berbuat baik kepada hamba Tuhan. Tapi di situ dia diuji lagi supaya naik levelnya, saudara. Nah, saat ini mungkin kita mengalami berbagai persoalan, padahal kita sudah lihat kemarin mukjizat. Tuhan uji lagi. Dan yang paling mengerikan itu kan nyawa. Nyawa itu kan selesai, ia berakhir, saudara. Walaupun dikatakan kematian itu awal kehidupan yang sesungguhnya. Tapi siapa sih yang tidak sedih ketika berpisah, apalagi anak satu-satunya diambil Tuhan, saudara. Apa yang terjadi di situ? Ketika anak itu disembuhkan, nafasnya dikembalikan, saudara, ya, apa yang terjadi? Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Jadi kita bersyukur pada malam hari ini, saudara. Demi mujizat kita alami, saudara. Ya, mujizat demi mujizat kita alami. Biarlah kita next level terus, bahwa apapun yang terjadi ini, biarlah kita berkata, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar." Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan pernah kita ragukan. Saya selalu katakan, ya, katakan dari Roma 4 ayat 18, 19, 20 itu. Sekalipun tidak ada dasar, tapi dia percaya kepada firman itu. Sebenarnya di sini janda ini sudah melakukan, saudara. Makanya tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Tapi ada nextnya lagi, dia diuji lagi. Ketika dia sudah melakukan yang baik pun, dia masih diuji lagi, saudara. Tapi ketika anaknya diambil, nafasnya diambil, saudara, di situ dia melihat, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Nah, itu yang bisa saya bagikan, saudara, kami bagikan pada malam hari ini. Tetaplah percaya, di dalam kita berbuat baik pasti ada konsekuensinya. Percaya, ketika ada ujian pun tetap anak itu dihidupkan kembali. Itu next level, saudara. Ya, itu yang kita mungkin saat-saat seperti ini. Makanya pujian tadi, "Di saat badai bergelora,
Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Saudara, saat-saat seperti ini pasti banyak badai, banyak gejolak, sakit penyakit, persoalan ekonomi, masalah anak, masalah rumah tangga. Tetaplah percaya, ketika kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan terus menaikkan level-level keimanan kita kepada Tuhan. Kita harus taat ya. Ketika ada firman Tuhan, ketika mungkin pendeta, Bapak Ibu mengingatkan sesuatu, dengarkan saudara. Tetap segala sesuatu harus diuji. Makanya kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, pendeta juga manusia, bisa salah ya. Jadi jangan juga terjadi sesuatu nyalain pendetanya. Seperti ini kan dia agak ragu sedikit di sini. Apa dikatakan? Apakah maksudmu datang kemari? Padahal dia sudah melihat mukjizat. Ya, dia sudah melihat mukjizat, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli. Tapi diuji lagi levelnya. Diuji lagi level berikutnya, diambil nyawa anaknya, saudara. Makanya dia agak, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Saudara, itu yang saya katakan tadi. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, saya yakin ketika dia membangun hubungan dengan Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan mau. Tapi dari sini kita belajar, kita pun mungkin bisa seperti janda ini, sudah dilakukan mukjizat, terus ada diizinkan Tuhan persoalan yang lebih ya, diizinkan ya, pencobaan bukan dari Tuhan. Ada diizinkan Tuhan, ada pencobaan masalah yang kita hadapi, terus kita langsung teriak. Ternyata Tuhan sebenarnya ingin menunjukkan yang lebih luar biasa lagi, saudara, dalam hidup ini. Makanya pada malam hari ini, mari kita responi firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Ini mengingatkan kami kembali Tuhan. Supaya kami tidak langsung frontal ketika ada masalah yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Begitu banyak mukjizat dari mukjizat yang kami alami. Biarlah kami boleh melihat itu Tuhan, bahwa tandanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jika Engkau izinkan pun ada persoalan Tuhan, itu membuat iman kami semakin naik dan semakin naik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.